Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri atas nama Ayu Astuti, NIM C022159 dengan teman saya yang lain. Kenalkan, nama saya Resti Cahani Lukman dengan NIM C0221349. Kenalkan, nama saya Ulil Amri dengan NIM C02215330. Kenalkan, nama saya Denovita Sari, NIM C022135. Kenalkan, nama saya Rizka AR dengan NIM C022139. Itulah perkenalan singkat dari kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, mengenai sejarah singkat akuntansi syariah pada zaman khalifah. Dan yang terakhir, hubungan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Wal yumlil lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'una ayyumillahu wa falyumlil waliyyuhu bil 'adl. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatadhakkara ihdahumal ukhra wa la ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajalih. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijarah hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa ya'lamukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 282 yang dimana setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan. Yang kedua, prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan, maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Yang ketiga, orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Yang keempat, takwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, utang piutang atau muamalat lainnya mesti didasari takwa. Adapun poin-poin penting dalam surah ini, yang pertama itu ayat ini merupakan salah satu ayat terpanjang di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga komitmen dan janji-janji keuangan mereka dengan cermat, serta menegaskan pentingnya menghindari riba dan transaksi yang tidak adil. Dan yang terakhir, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang benar yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat akuntansi syariah pada masa zaman khalifah, di mana sejarah akuntansi syariah ini ada di masa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah. Pengenalan konsep dan prosedur akuntansi formal terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah antara tahun 633 sampai 644 Masehi. Hal ini dipicu oleh wilayah pemerintah Islam semakin meluas, yakni seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi, Baitul Mal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Puncak perkembangan akuntansi terjadi pada masa Daulah Abbasiyah pada tahun 760 sampai 847 Masehi, di mana terdapat pengklasifikasian catatan dalam rangka pelaporan. Selain itu, di masa Bani Abbasiyah telah menerapkan sistem auditing. Akuntansi konvensional dan akuntansi syariah adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan. Nah, berikut adalah beberapa hubungan antara keduanya. Dari prinsip dasar, akuntansi konvensional berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang umumnya diterima di General Accepted Accounting Principle atau GAAP, sedangkan akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Yang kedua adalah tujuan utama. Tujuan dari akuntansi konvensional adalah memberikan informasi yang akurat tentang performa keuangan suatu entitas untuk tujuan manajemen, investor, dan pihak luar. Sedangkan tujuan akuntansi syariah adalah memastikan bahwa praktik keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, instrumen keuangan, di mana akuntansi konvensional mencakup berbagai instrumen keuangan termasuk riba dan derivatif yang mungkin dianggap haram dalam akuntansi syariah. Sedangkan akuntansi syariah lebih fokus pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah. Dan yang keempat adalah pengungkapan. Akuntansi syariah mengharuskan pengungkapan tambahan terkait dengan aspek-aspek tertentu yang penting dalam konteks syariah. Kemudian akuntansi konvensional tidak memerlukan pengungkapan semacam itu.